Selamat pagi, Shalom. Kita kembali bertemu lewat YouTube ini. Pada pagi hari ini saya coba berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan yang relevan dengan kebutuhan sekarang ini. Karena itu tema kita pada pagi hari ini adalah penundaan yang membawa mujizat besar. Yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, berikan kepadamu hikmat, berikan kepadamu lidah yang fasih dan urapan dari Roh Kudus. Dan tolong setiap kami yang menontonnya, yang mendengarkan firman Tuhan, setiap kami masing-masing di tempat kami masing-masing, biar Roh Kudus kuasai kami. Supaya kami tidak melalui jam ini secara sia-sia, tetapi kami dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, dibimbing, ditegur oleh firman. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan melihat dalam Yohanes 11 ini, kita akan membacanya. Yang huruf hitam saya akan membacakan, sedangkan huruf biru saudara akan membacakan. Yohanes 11 ayat 1-5. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maka menangislah Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Terus sekalian kita akan melihat dan mempelajari bagian ini, apa makna rohani yang indah sekali dari bagian ini. Yang pertama dari bagian ini kita akan bisa pelajari bahwa umat Tuhan mengalami sakit. Dalam ayat yang ketiga B dikatakan, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Pada masa sekarang ini,
banyak orang Kristen yang terkena COVID-19. Bahkan juga banyak hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang terkena COVID-19. Dan sebagian mereka bahkan dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Satu hal yang menyedihkan, banyak umat Tuhan yang menjadi tulang punggung keluarga dipanggil Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang dibutuhkan oleh gereja-gereja dipanggil Tuhan. Firman Tuhan berkata, memang umat Tuhan bisa mengalami sakit. Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, hal ini bertentangan dengan sebagian orang Kristen yang senang memakai doa Yabes. Kenapa demikian? Karena ternyata sebagian orang Kristen tidak suka kalau hidupnya mengalami penderitaan. Agak hedonis begitu ya. Tidak mau yang susah-susah, mau yang senang, mau yang lancar. Sehingga senang dengan doa Yabes. Dikatakan dalam 1 Tawari 4 ayat 10 doa Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara sekalian, itulah doa Yabes. Dan bagi Yabes, rupanya dalam 1 Tawari 4 ayat 10, Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga sebagian orang Kristen senang dengan doa Yabes ini. Namun kalau kita mempelajari firman Tuhan, ternyata pengalaman tiap-tiap pribadi umat Tuhan berbeda-beda. Sama-sama setia iring Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, tapi beda pengalaman yang Tuhan izinkan mereka alami. Yabes dihalaukan segala penyakit, tapi Lazarus yang dikasihi Tuhan diizinkan Tuhan mengalami sakit. Bahkan dia pernah mengalami apa artinya meninggal itu, meninggal dunia. Terus kalian, jadi pengalaman itu bagi umat Tuhan berbeda-beda. Jangan kita selalu tuntut yang sama, pengalaman A, si B, si C sama. Tidak. Tuhan punya rencana berbeda-beda. Pimpinan Tuhan bagi tiap-tiap umat Tuhan berbeda-beda. Keselamatan, pengampunan dosa bagi kita yang percaya Yesus pasti selamat, pasti diampuni dosa. Tetapi apakah umat Tuhan pasti disembuhkan dari penyakitnya? Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan oleh firman Tuhan. Karena tiap orang Tuhan punya rencana berbeda-beda. Yang kedua, umat Tuhan mengalami penundaan yang disengaja oleh Tuhan. Dalam pasal 11 ayat 6 itu dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara sekalian, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja tinggal 2 hari lagi. Ini satu penundaan yang disengaja oleh Tuhan. Sebagian orang cenderung mau mengatur waktu Tuhan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Tuhan harusnya begini, sekarang Tuhan sekarang. Tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya rencananya sendiri. Sebagian umat Kristen diajarkan oleh seorang pendeta. Sudah bisa lihat di YouTube. Pendeta itu berkata, saya mau tengking. Dia tengking itu COVID-19 dan krisis ekonomi. Dia tengking seperti Tuhan Yesus menengking angin badai di Danau Galilea. Dia tengking. Oke saja, boleh saja tengking. Cuma kalau Yesus menengking angin badai, langsung angin badai itu berhenti. Tetapi pendeta itu menengking COVID-19, badai krisis ekonomi, ditengking sampai sekarang. Masih terus COVID-19 ini berlangsung. Sampai sekarang krisis ekonomi masih terus berlangsung. Kenapa demikian? Karena Tuhan punya rencana tertentu. Memang Tuhan mengizinkan atau melakukan adanya penundaan yang disengaja oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana tertentu. Yang ketiga, umat Tuhan diizinkan untuk mengalami fase kekecewaan kepada Tuhan. Biasa itu.
Umat yang percaya dalam keadaan pergumulan tertentu, kadang-kadang kita mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di mana kasih-Mu, di mana kesetiaan-Mu? Itu biasa, itu normal, itu wajar. Kita manusia yang berdosa ini. Tuhan pun gak marah. Asal kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan jawab kekecewaan kita. Tuhan akan jawab akan segala pergumulan kita. Kita melihat ayat yang berikutnya, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekiranya Engkau ada di sini, Engkau tidak tunda 2 hari. Engkau ada di sini, Engkau sembuhkan Lazarus sehingga dia tidak mati. Perkataan Marta ini menyatakan kekecewaan dia kepada Tuhan. Saudara sekalian, bagi kita orang yang percaya Tuhan Yesus, sebenarnya kematian adalah keuntungan. Seperti Paulus berkata kan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Hidup berarti berbuah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Cuma dalam hidup sehari-hari, seringkali keluarga daripada si pasien, seringkali mereka belum rela membiarkan atau say goodbye kepada saudara yang sedang sakit dan mau dipanggil Tuhan itu. Sehingga mereka belum rela melepaskan saudaranya dipanggil Tuhan. Padahal bagi Tuhan, bagi umat Tuhan, kematian adalah pintu gerbang yang menuju kepada kemuliaan yang kekal, yaitu di surga. Yang keempat, umat Tuhan yang tetap setia dan percaya akan melihat atau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Asal setia dan asal percaya kepada Tuhan. Jangan engkau dibelokkan arah kepercayaanmu kepada Tuhan, walaupun engkau menghadapi tantangan yang berat. Pasal 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayo kita baca sama-sama ayat 40 ini, 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara sekalian, kita sebagai umatnya perlu berkata demikian ketika kita sedang mengalami kekecewaan. Katakan kepada dirimu sendiri. Katakan apa? Tahan sebentar lagi. Kita sering kali kalau menghadapi tantangan yang berat, kita udah mana tahan. Aku lari saja Tuhan. Aku sudah gak tahan Tuhan. Katakan kepada dirimu sendiri pada waktu engkau sedang bergumul. Tahan sebentar lagi. Sabar sebentar lagi. Nanti sebentar lagi aku akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Itu juga yang dialami oleh Marta, Maria, dan Lazarus. Umat Tuhan yang tetap setia dan percaya akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Terus sekalian, Lazarus mengalami kebangkitan setelah 4 hari mati. Itu adalah mujizat yang terbesar yang Yesus pernah lakukan. Selain tentunya dia bangkit dari kematian itu yang paling besar. Dan setelah itu urutan kedua adalah Lazarus yang 4 hari mati dibangkitkan. Itu mujizat yang terbesar. Kenapa harus tunggu 4 hari? Karena kepercayaan orang Yahudi waktu itu, 3 hari setelah orang tertentu meninggal, mereka percaya arwahnya atau rohnya masih ada di rumahnya. Itu 3 hari. Tapi kalau sudah hari keempat, maka seluruh anggota keluarganya menangis, mengiringi kepergian arwah yang sudah meninggal itu untuk meninggalkan rumahnya di dunia ini. Itu keyakinan mereka. Sehingga mengapa Yesus harus tunggu 4 hari? Bukan berarti Yesus menerima kepercayaan seperti itu, bukan. Tapi untuk menjawab dan untuk menyatakan diri bahwa memang Lazarus itu sungguh-sungguh telah mati. Kalau Yesus datang setelah Lazarus mati 3 hari,
Mereka akan berkata, oh arwahnya masih di rumah Lazarus, sehingga ya belum begitu besar mujizat itu. Tapi setelah 4 hari mati, barulah mereka percaya sungguh-sungguh, ini luar biasa. Arwahnya sudah meninggalkan rumahnya, tapi dengan kuasa Tuhan Lazarus dibangkitkan kembali. Ini merupakan mujizat yang besar sekali, di bawah urutannya daripada kebangkitan Yesus. Terus kalian, ini suatu hal yang penting kita perlu pahami. Dan yang kelima, umat Tuhan mengalami hal yang unik dan yang baik. Pengalaman umat Tuhan gak ada yang disamakan, satu sama lain sama, enggak. Pengalaman tiap umat Tuhan itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Tuhan pimpin kita mengalami pengalaman yang berbeda, yang unik, tetapi baik. Kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 7 dikatakan prinsipnya Allah mengasihi dan punya rencana yang baik, bukan kecelakaan bagi umatnya. Yuk kita baca yang biru ini. Prinsipnya Allah mengasihi dan punya rencana yang baik, bukan kecelakaan. Yuk kita baca lagi Yakobus 1 ayat 17a. Yakobus 1 ayat 17a dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Yo, ini pemberian yang baik. Terus sekalian, pengalaman Lazarus itu unik bagi dia. Tidak bisa disamakan dengan pengalaman umat Tuhan yang lainnya. Karena sekarang ini sebagian kelompok mempraktekkan doa kebangkitan. Saudaranya atau teman yang sudah dipanggil Tuhan, ayo kita berdoa, doa kebangkitan. Saudara sekalian, karena mereka mau meniru akan pengalaman Lazarus. Tidak tuh, saudara sekalian. Tuhan Yesus memang membangkitkan setiap orang, setiap manusia, tetapi pada hari kiamat nanti kita harus mengerti dan memahami firman Tuhan itu. Pengalaman tiap orang unik dan berbeda. Namun pengalaman itu pasti baik. Terus kalian, tetapi kita perlu ingat, Lazarus yang mengalami mujizat yang luar biasa setelah 4 hari mati bangkit, setiap mujizat pasti ada tantangannya. Mujizatlah berkat, tetapi setelah kita mengalami berkat, pasti ada tantangannya. Dari mana kita tahu? Lihat ini. Dikatakan pasal 12, Yohanes 12 ayat 10 sampai 11. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi tinggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Ini tantangannya. Lazarus mengalami mujizat yang besar, tapi tantangannya pun besar. Betapa sulitnya hidup dalam ancaman. Diancam oleh imam-imam kepala untuk dibunuh. Karena mereka tahu setelah kebangkitan Lazarus, banyak orang Yahudi percaya pada Yesus. Sehingga mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, selain membunuh Yesus. Jadi dikatakan dalam bagian-bagian berikutnya, memang Lazarus terpaksa harus bersembunyi. Jangan sampai dia dibunuh oleh imam-imam kepala. Jadi setiap ada mujizat, ada tantangannya. Saudara sekalian, yang berikutnya kita akan melihat, Tuhan itu ternyata mendatangkan berkat dan bencana. Mungkin saudara kaget. Biasa orang Kristen selalu berkata berkat, blessing, blessing. Itu dari Tuhan. Tapi bencana bukan dari Tuhan. Harus kembali kepada firman. Ternyata Tuhan mendatangkan berkat dan bencana. Dari mana itu kita lihat? Kita lihat dalam Yesaya 45 ayat 7. Ayat ini tidak enak untuk dibaca dan tidak suka dibaca oleh sebagian orang Kristen. Akulah yang menjadikan terang dan gelap. Aku mendatangkan berkat dan bencana. Akulah Tuhan yang melakukan semua itu. Aku mendatangkan berkat dan bencana. Itu ingat, itu firman Tuhan katakan. Bukan perkataan Robi Setiawan, tapi itu firman Tuhan katakan. Saudara lihat gambar ini. Wah, ini adalah air terjun namanya Iguaçu di Brasil.
Air terjun Iguazu di Brasil. Indah ya, luar biasa. Besar, lebar, curam, indah sekali. Tapi kalau saudara ditanya, apa yang membuat pemandangan itu indah? Saudara akan menjawab, ya memang luar biasa, curam, besar, itu indah. Tapi saya masih mau tanya, apa sih yang paling esensial yang membuat pemandangan itu indah? Jawabannya, karena adanya kombinasi antara yang terang sama yang gelap. Ada yang sangat terang, ada yang setengah terang, ada yang gelap. Coba kalau gambar ini semua terang, maka tidak bagus bukan? Jelek. Kalau gambar ini jadikan semua gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, juga tidak bagus. Karena ada kombinasi gelap dan terang, setengah terang, itu jadi indah sekali. Hidup kita pun seperti itu. Terus sekalian, maka dari itu kita lihat dalam Ayub 2 ayat 10. Jawab, ya kita baca sama-sama. Jawab Ayub, kau bicara seperti orang dungu. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik? Dalam bahasa Inggris dikatakan blessings, berkat dari Allah. Sedangkan yang tidak baik, dalam bahasa Inggris dikatakan trouble, persoalan, kita tolak. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah dalam terjemahan sehari-hari. Terus sekalian, ini kita perlu pahami. Ya, Ayub punya iman yang luar biasa. Yang memang iman yang benar. Asalkan kita hanya mau menerima yang baik, blessings, berkat dari Allah, sedangkan yang tidak baik, trouble, persoalan, tidak kita mau terima. Itu merupakan pengarahan bagi kita semua yang menonton YouTube ini. Terus kalian kalau kita perhatikan gambar ini, apa sih yang membuat durian itu rasanya enak? Adakah durian-durian tertentu yang enak, mantap, mahal? Saya tanya ke Google, lalu Google sudah ada jawabannya karena dari orang yang ngerti durian. Mereka bilang durian kalau enak itu karena ada 3 rasa. Rasa pertama manis, itu wajar, harus itu manis. Yang kedua rasa gurih. Yang ketiga apa? Ada rasa agak pahit waktu ditelan. Itulah durian yang enak, yang mahal. Agak pahit waktu ditelan. Hidup kita pun sama. Kita maunya yang manis saja, kita bisa diabetes. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami yang pahit, gak apa-apa, asal biar kesehatan iman kita jadi bagus, rohani kita jadi bagus. Pengalaman, tantangan, pergumulan, persoalan, kesakitan, itu seperti kita makan durian yang enak itu. Terus kalian dengan kasih dan kemahakuasaannya, Tuhan bisa mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan bagi umatnya dan kehidupan banyak orang. Ayo kita baca sama-sama kalimat ini. Dengan kasih dan kemahakuasaannya, Tuhan bisa mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan bagi umatnya dan kehidupan banyak orang. Dari mana kita tahu? Dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Yuk kita baca ya. Kita baca sekali lagi ayat bagian ini. 1, 2, 3. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Ini perkataan Yusuf setelah ayahnya itu Yakub meninggal dunia. Saudara Yusuf takut, jangan-jangan nih Yusuf akan balas dendam kepada kita nih yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf itu, yang sudah menjual Yusuf jadi budak belian. Tapi Yusuf ternyata sudah bertumbuh iman rohaninya luar biasa. Dia sudah bisa menerima kenyataan dan dia sudah melihat kebaikan Tuhan yang telah mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan. Makanya Yusuf berkata, kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya dengan menjual saya jadi budak belian. Tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil telah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu
Banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Jadi Yusuf diizinkan Tuhan dijual supaya dia pergi dahulu ke Mesir, walaupun jadi budak. Akhirnya di penjara, bahkan mengalami fitnahan selama 13 tahun di penjara. Tapi akhirnya Tuhan izinkan dia bertemu dengan Firaun, menafsirkan mimpi Firaun, dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Bisa mengumpulkan makanan gandum yang luar biasa selama 7 tahun yang berlimpah. Dan 7 tahun kemudian, waduh, begitu kekurangan, kelaparan. Tapi mereka sudah timbun gandum. Akhirnya rakyat bisa terlepas dari kelaparan. Bukan hanya rakyat Mesir, tapi rakyat dari bangsa lain termasuk keluarga Yakub yang kelaparan tetapi diberi makan oleh Yusuf. Karena mereka orang Mesir menimbun gandum selama 7 tahun kelimpahan. Saudara sekalian, memang betul kasih dan kemahakuasaan Tuhan bisa mengubah hal yang buruk, pengalaman yang buruk, kejadian yang buruk menjadi kebaikan bagi umatnya dan bagi kehidupan banyak orang di dunia ini, khususnya di Indonesia. Yang berikutnya, kita seringkali melihat ayat ini, tapi saya ingin mengulangi karena ada satu perkataan yang luar biasa. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kata turut bekerja saya sengaja kasih huruf merah. Kata turut bekerja dari bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah sinerge. Dari kata sinerge itu dalam bahasa Inggris disebut dengan sinergi. Sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah kerjasama dari dua pribadi atau dua kelompok atau lebih bahkan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada mereka hanya kerja sendiri-sendiri. Jadi mereka bersinergi, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan lebih bagus. Terus kalian, melalui proses sinergi, Allah yang Maha Kuasa bisa menggunakan virus COVID-19 yang menakutkan tuh untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Ini perkataan dengan iman ya. Karena kita sedang mengalami musibah itu, tapi kita katakan dengan iman. Allah turut bekerja sinergi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara sekalian. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan demikian, dan firman Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan tidak pernah omong kosong. Yang berikutnya, saudara sekalian, nah kita akan menukik kepada tema, fokus pada tema yang kita sedang alami. Pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu, pejabat kesehatan RRC melaporkan kasus pernafasan yang serius dari orang-orang yang berkaitan dengan pasar besar di Wuhan, China. Ini pengalaman 31 Desember 2019, berarti jelas menjelang tahun baru internasional. Lalu kemudian WHO, World Health Organization, tanggal 11 Maret 2020 menetapkan status pandemi COVID-19. Pandemi berarti penyakit itu sudah menjalar ke semua negara. Pandemi, semua. Kepada ratusan negara. Ya, dan penyebaran sangat cepat. Luar biasa itu. Sekalian, kalau kita perhatikan, ini memang banyak yang terkena sakit, tapi juga banyak yang sembuh. Ada banyak juga yang meninggal, tapi lebih banyak yang sembuh. Kita harus punya pandangan yang positif. Asal kita menjaga imunitas tubuh dengan olahraga, dengan minum vitamin A, vitamin C, vitamin E, ya, tidur yang cukup, ya, jaga kesehatan, ya. Maka dengan pertolongan Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita imunitas tubuh
untuk melawan serangan COVID itu. Sudah perlu berjemur, terima sinar matahari di Indonesia. Jangan jam 10 pagi, itu kesiangan dan tidak baik, kurang baik dengan kesehatan kita. Sinar matahari yang bagus dikatakan dari jam 8:30 pagi sampai jam 9 pagi. Ya, jadi 8:30 sampai jam 9 pagi itu sinar matahari yang baik bagi kita yang tinggal di Indonesia, yang khususnya di Semarang. Tentunya kalau di Jawa, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur sesuai dengan waktu yang berbeda itu. Terus kalian, apa hikmah apa dari musibah COVID-19 ini? Yang pertama, hikmah yang kita bisa lihat adalah melalui musibah yang terjadi, Tuhan sedang bersihkan hati seseorang. Maksudnya seseorang ya setiap manusia. Setiap manusia dibersihkan. Dari mana kita tahu? Dari Amsal 20 ayat 30. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam terjemahan sehari dikatakan, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Tadinya sombong, sekarang lewat pengalaman yang pahit itu, lewat penyakit itu, musibah itu, dia belajar menjadi rendah hati. Tadinya gegabah, hidup tidak memperhatikan, easy going, sekarang lebih berhati-hati. Dan berbagai macam melalui pengalaman pahit itu memang Tuhan pakai untuk menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Yang kedua, yang kita perlu lihat adalah hikmah dari COVID-19 adalah mengingatkan dan menyadarkan semua orang akan kerapuhan dan kelemahan dirinya. Orang yang sehat, orang yang kuat ternyata rapuh juga. Kelemahan diri. Kita harus sadar, dalam Mazmur 103 ayat 14-16 dikatakan, manusia hanya sebagai debu, seperti rumput atau bunga di ladang saja, yang satu hari mekar kemudian layu. Kita harus sadar akan kerapuhan dan kelemahan diri kita. Belum lama, waktu beberapa hari yang lalu, seluruh Indonesia mengalami kehilangan, ya, akan seorang penyanyi yang terkenal dan juga seorang penggiat dalam hal sosial, yaitu Glenn Fredly. Seorang yang bersuara tenor, bagus suaranya, dan lagu-lagu yang dibikin juga bagus dan enak terdengar. Tapi jangan sudah pikir bahwa Glenn itu meninggal karena COVID-19, tidak. Tapi dia mengalami radang pada selaput otaknya, yang dia sudah alami beberapa lama. Ini suatu hal yang kita perlu pahami. Memang manusia perlu sadar diri, kita adalah orang yang rapuh dan lemah. Yang ketiga, manusia, mungkin masih yang kedua, manusia dikalahkan oleh virus yang tidak dilihat oleh kasat mata. Virus hanya bisa dilihat oleh satu alat namanya mikroskop elektron. Saya coba tanya Google, apa sih mikroskop elektron? Apa hebatnya? Kelebihan daripada mikroskop biasa. Ternyata kemampuannya 1000 kali lipat daripada mikroskop biasa. Dan mikroskop elektron bisa membesarkan satu makhluk yang kecil itu dengan kekuatan 2 juta kali lebih besar. 2 juta kali lebih besar. Luar biasa kan? Dan mikroskop inilah yang bisa melihat virus. Berarti virus itu kecil banget. Dan makhluk yang kecil ini kok bisa mengalahkan manusia yang besar, yang pintar, yang kaya. Kita hanya orang-orang yang lemah. Yang ketiga, hikmah dari COVID-19 adalah menghancurkan kesombongan manusia. Waktu lalu sebagian orang berkata begini, aku tidak percaya jika aku belum melihat. Ini waktu lalu konteksnya adalah apa? Sebagian orang coba berusaha bersikap ateis, tidak percaya pada Tuhan. Tuhan kok gak kelihatan? Aku gak percaya. Kalau aku gak melihat, kalau aku gak melihat Tuhan, aku gak percaya. Kita lihat sekarang ini perkataannya sungguh-sungguh bodoh. Virus itu gak kelihatan dengan kasat mata, tapi ada. Jadi COVID-19 ini hikmahnya menghancurkan kesombongan manusia. Allah itu memang roh adanya.
Tapi beliau itu ada karena beliau sebagai the creator, pencipta. Ada banyak hal yang kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa dengar dengan telinga kita yang terbatas ini. Tapi itu ada. Yang berikutnya, hikmah dari COVID-19 adalah persamaan semua manusia. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama derajatnya. Semua manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Cuma karena dosa, peta dan gambar Allah itu sudah dipolusikan. Itu adalah doktrin reform. Tetapi semua manusia sama derajatnya, yaitu diciptakan sebagai peta dan gambar Allah. Saya tidak menyamakan COVID-19 dengan Allah. Sama sekali tidak. Tidak boleh kita samakan. Tetapi dalam konteks ini, di hadapan COVID-19, virus itu, semua manusia kok sama. Ya, semua manusia mengalami serangan itu. Dari berbagai macam negara yang maju seperti Amerika Serikat juga diserang. Banyak sekali orang yang meninggal dunia di sana. Negara Jepang, negara Italia, negara China, negara-negara yang hebat-hebat sama di hadapan COVID-19 ini. Semuanya mengalami penyerangan dari virus ini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menyamakan virus ini dengan Allah. Tapi dalam hal ini ada kemiripannya. Terus sekalian kita perlu pahami. Tadi pagi saya lihat lewat Metro, PM Perdana Menteri Inggris baru saja dinyatakan sembuh. Boris Johnson itu. Tapi memang harus dia 14 hari lagi untuk mengkarantina dirinya di rumah. Supaya dia sungguh-sungguh sehat dan kuat. Jadi sekali lagi di hadapan virus ini semua manusia sama. Enggak pandang rasnya, etnisnya, warna kulitnya, kepintarannya. Semua kok bisa diserang oleh virus ini. Yang kelima, terus kalian kita perlu pahami. Tapi sebelum yang kelima, kita bertanya ya. Kalau orang Kristen itu diserang oleh virus, loh apa bedanya dengan orang-orang non-Kristen? Apa bedanya orang-orang yang enggak percaya Tuhan Yesus? Pendeta juga diserang, bahkan ada yang meninggal. Kok gitu, apa bedanya kekristenan dengan agama lainnya? Semua manusia termasuk orang Kristen itu sama, kita manusia, enggak beda, enggak lebih suci, enggak lebih hebat daripada orang dari kepercayaan lainnya. Coba yang bedanya cuma satu, yaitu apa? Bedanya adalah Yesusnya, Tuhan Yesusnya, yang rela mati untuk keselamatan umatnya. Dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit memberikan hidup kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Mari saudara kita baca yang warna coklat dan merah ini. Bedanya apa? Bedanya adalah pribadi Yesus yang rela mati untuk keselamatan. Dan Yesus yang telah bangkit untuk memberi hidup kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Itulah bedanya. Sekali lagi, kita orang Kristen sama manusia biasa, sama dengan orang-orang yang kepercayaan lainnya. Tapi yang bedanya cuma satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus itu. Ya, yang terakhir. Terus sekalian, hikmah daripada COVID-19 adalah mengingatkan setiap orang bertanggung jawab secara pribadi. Tidak ditemani keluarga. Menurut firman Tuhan, keselamatan kita, hidup kekal, itu tanggung jawab pribadi. Tidak bisa diwakili oleh keluarga. Walaupun dia anak pendeta, pendetanya sungguh-sungguh setia iring Tuhan, sungguh-sungguh percaya Tuhan, sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, ya pendetanya selamat. Tapi kalau anaknya tidak percaya Tuhan, hidup dalam dosa, berkanyar dalam dosa, ya tidak selamat. Karena sekali lagi, keselamatan itu sifatnya pribadi dan tanggung jawab pribadi. Saya bisa bandingkan dengan COVID-19 ini.
Sekali seseorang tuh dideklarasikan dia terkena virus COVID-19, maka dia tidak boleh pergi ke rumah sakit sendirian. Dia harus kembali ke rumahnya biar dia dijemput oleh petugas dari rumah sakit. Dan gak boleh ditemani oleh keluarganya. Dia sendiri saja yang diangkut oleh ambulans, ditaruh di ruang isolasi. Tidak ditemani oleh keluarganya, tidak ditemani oleh istri dan suami atau anak-anaknya atau orang tuanya. Tidak boleh. Pribadi sendiri dirawat di rumah sakit. Inilah satu hal yang ada kemiripan antara setiap kita harus bertanggung jawab secara pribadi di depan Tuhan dengan seorang yang terkena serangan COVID-19 itu. Sekali lagi saya tidak berkata bahwa COVID-19 sama dengan Tuhan, tetapi ada kemiripan dalam hal ini. Tuhan itu pencipta, COVID-19 hanya makhluk virus yang sangat kecil. Terus sekalian, jadi kita melihat hikmah dari COVID-19 itu. Lalu kita bertanya, dalam kondisi seperti ini, umat Tuhan harus bersikap bagaimana? Harus bersikap seperti apa? Sikap yang berbijaksana seperti apa? Maka saya ingat satu statement dalam bahasa Inggris dikatakan, do your part and God will do his part. Kerjakan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Yuk kita baca sama-sama bahasa Inggris ini. Do your part and God will do his part. Kerjakan tanggung jawabmu. Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan. Dan serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian dia, bagian beliau. Ya, lakukan bagian kita dalam bisnis, walaupun sekarang bisnis banyak sekali terpengaruh. Ya, apa yang bisa kita lakukan. Ya, dalam pekerjaan kita walaupun sebagian orang dirumahkan, mengalami mungkin terkena PHK, tapi ada sebagian orang yang dirumahkan tapi tetap bisa mengerjakan tugas mereka lewat internet. Dalam pelayanan kita kerjakan bagian kita. Dalam studi kita kerjakan dengan rajin, dengan setia dan jujur. Asal kita rajin, setia dan jujur, kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagian dia. Melakukan mujizat dalam kehidupan kita, dalam profesi kita yang berbeda-beda. Berusaha untuk perkuat imunitas tubuh. Seperti tadi yang saya sampaikan, jaga imunitas tubuh, minum vitamin C, vitamin E, ya olahraga, cukup tidur, ya berjemur di bawah sinar matahari jam 8:30 sampai jam 9, ya sambil mohon kuasa dan kasih Tuhan untuk melindungi kita. Sekali lagi kita harus ingat dan kita sadar sesadar-sadarnya, kita manusia yang lemah, yang butuh pertolongan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita mau menyanyikan lagu ini. Lagu yang sudah lama kita tahu, dan kita mau nyanyikan bersama-sama lagu ini. Yuk kita berdiri bersama-sama, walaupun saudara di rumah, di keluarga, di rumah, berdiri sama-sama nyanyikan lagu ini bersama saya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang
agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami sebagai orang beriman punya pengharapan yang di dalam Tuhan, yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh berbagai macam penyakit, berbagai macam kesulitan dan tantangan aniaya. Karena kami berharap kepada Tuhan Yesus yang sudah menang dari maut. Tuhan Yesus yang sudah menang dari dosa. Tuhan Yesus yang sudah menang dari iblis. Kami punya pengharapan yang kekal, yang hidup, yang tidak pernah berubah. Pengharapan kami kepada Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Kuatkan iman umat-Mu dan seluruh orang-orang warga negara Indonesia dan juga orang-orang warga negara lain untuk kami kuat menghadapi tantangan ini. Berikan hikmat kepada presiden kami, pada para menteri, pada semua pejabat, agar mereka bisa dengan kreativitas membuat program-program yang baik untuk menghadapi masalah yang besar ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.